Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur, lagi ketemu. Masih bersama saya di Cerka Official yang akan mengulas beragam informasi seputar hukum, tentunya hanya di catatan hukum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dulur-dulur yang sudah subscribe dan berkenan mampir di Cerka Official. Semoga kalian semua terhibur dan panjang umur. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, lur, tanpa banyak kata, tema hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang prosedur unjuk rasa menurut undang-undang. Siapa nih di antara dulur-dulur yang sering ikut melakukan unjuk rasa? Nah, kalian wajib tahu prosedur untuk unjuk rasa sebelum melakukannya. Penasaran seperti apa informasinya? Bersama saya, inilah catatan hukum selengkapnya. Belakangan ini kita melihat adanya unjuk rasa di berbagai kota di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa dan para buruh serta aliansi masyarakat lainnya tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Unjuk rasa sah-sah saja dilakukan. Hal ini merupakan ekspresi dari kebebasan penyampaian berpendapat. Namun harus Anda ketahui ada prosedur yang mengatur tentang unjuk rasa. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu prosedur unjuk rasa menurut undang-undang. Seperti apa prosedurnya? Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau unek-unek di muka umum yang sering kita kenal dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran, lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kemudian jaminan kebebasan menyampaikan pendapat yang sering kita sebut dengan unjuk rasa atau demonstrasi secara eksplisit tertuang dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Berpendapat merupakan kemerdekaan hak setiap warga negara. Hal itu dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 1998. Dalam menyampaikan pendapat tentunya ada tujuan, lokasi atau tempat-tempat tertentu yang menjadi sasaran objek penyampaian pendapat agar penyampaian pendapat dapat tepat sasaran. Adapun lokasi unjuk rasa ini pun ada undang-undang yang mengaturnya. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali, ini kecuali ya, perlu digarisbawahi, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali satu di lingkungan instansi kepresidenan
tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Yang kedua, pada hari besar nasional. Hal ini tercantum pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tidak sampai di situ loh. Jika kalian menghendaki untuk unjuk rasa, maka wajib melakukan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pemberitahuan tentang unjuk rasa termuat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Yang pertama, menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Perlu dicatat ya, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Yang kedua, memberitahukan secara tertulis bagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Jadi di situ diwakili oleh pemimpin unjuk rasa atau pemimpin kelompok atau yang bersangkutan dalam hal melakukan untuk unjuk rasa. Yang ketiga, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai diterima oleh Polri setempat. Jadi penyampaian atau pemberitahuan ini disampaikan 3 hari sebelum kegiatan dimulai atau 3 hari setelah surat itu diterima oleh Kapolri atau diterima oleh Polri setempat. Yang keempat, pemberitahuan secara tertulis bagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Jadi ada 4 hal itu yang perlu dicantumkan atau diberitahukan kepada seluruh anggota atau kepada para pengunjuk rasa yang ingin melakukan kegiatan unjuk rasa. Isi pemberitahuan tentang unjuk rasa tertulis pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 1998. Tentunya di setiap melakukan unjuk rasa harus detail, disampaikan secara detail maksud dan tujuan serta tempat dan lokasi, waktu, dan semuanya harus detail dicantumkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Nah, untuk mengetahui isi daripada pemberitahuan itu tercantum pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam surat pemberitahuan tersebut memuat 1 maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan unjuk rasa tersebut harus secara jelas ditulis dan dilampirkan di pemberitahuan. Yang kedua, tempat, lokasi, dan rute. Jadi tempat tujuan, tempat yang akan dilakukan unjuk rasa itu di mana, ditulis secara lengkap. Nomor 3, waktu dan lama. Jadi waktu dan durasi untuk unjuk rasa berapa jam atau berapa menit ditulis, dicantumkan di surat pemberitahuan. Yang keempat, bentuk. Yang kelima, penanggung jawab. Jadi penanggung jawabnya siapa ditulis juga secara terperinci dan lengkap. Yang keenam, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan. Jadi alamatnya juga harus tertulis secara lengkap. Yang ketujuh, jumlah peserta. Ini juga perlu diketahui dan dicantumkan oleh peserta unjuk rasa bahwa jumlah peserta ini sangat berpengaruh terhadap kondisi di lapangan. Jadi harus sesuai. Perlu diketahui juga bahwa alat peraga ini juga penting untuk dimasukkan sebab di pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda yang membahayakan keselamatan umum. Perlu juga
mengerti dan diketahui bahwa alat peraga ini juga masuk dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tindak unjuk rasa. Adapun batasan waktu untuk melakukan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum merujuk pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 yang dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagai berikut. 1. Di tempat terbuka antara pukul 6 sampai dengan pukul 6 petang waktu setempat. Yang kedua, di tempat tertutup antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam waktu setempat. Ini tercantum di Perkap nomor 7 tahun 2012, tepatnya pasal 7 ayat 1. Perlu juga diketahui bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu hari besar nasional, hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah, dan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 7 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012. Nah, itu tadi lur prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda cermati sebelum melakukan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum agar semuanya berjalan tertib dan lancar sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi perlu juga dipahami ada undang-undang yang mengatur tentang unjuk rasa. Itu tadi lur penjelasannya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dikoreksi. Sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar dengan bijak dan sopan. Demikian catatan hukum edisi hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucap dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa simak terus catatan hukum agar tak ketinggalan informasi seputar hukum lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.